Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sari Pangestuti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tlogopayung, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tlogopayung, dan Ibu Venika Andriani selaku narasumber pelatihan pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan pelatihan dan berbagi praktik baik komunitas belajar Panorama dengan tema penguatan program literasi numerasi digital berbasis Canva Code dengan judul 1 QR 1000 makna di SD Negeri 2 Tlogopayung. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kegiatan ini kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tlogopayung, yang kelima acara inti, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang ketujuh penutup. Untuk mengawali acara, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dian Yuliastri SPD SD. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Hasanah SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, monggo Bapak Ibu kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan acara kita pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tlogopayung kepada Ibu Sari Pangestuti SPD SD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak dan Ibu Guru serta rekan-rekan SD Negeri 2 Trogopayung yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik pada komunitas belajar panorama SD Negeri 2 Trogopayung. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Trogopayung yang berbahagia, pada hari ini saya sangat senang dan berbangga hati dapat hadir di acara komunitas belajar panorama SD Negeri 2 Trogopayung untuk berbagi praktik baik tentang membuat program literasi dan numerasi digital berbasis Canva Code hari ini. Dalam era digitalisasi seperti sekarang ini, kita tidak bisa lagi mengabaikan peran teknologi dalam proses pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita tawar lagi, karena dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan aksesibilitas, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Melalui kegiatan ini, kita akan membahas tentang membuat program literasi dan numerasi digital berbasis Canva Code dengan judul 1 KIR 1000 makna, sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Saya berharap dengan kegiatan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semuanya untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita dalam bidang digitalisasi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas secara efektif. Terima kasih dan mari kita ikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan antusiasme yang tinggi. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Ibu Sari. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara inti, yaitu kegiatan pelatihan dan berbagi praktik baik komunitas belajar panorama dengan tema penguatan program literasi numerasi digital berbasis Canva Code dengan judul 1 QR 1000 makna di SD Negeri 2 Trogopayung yang akan disampaikan oleh Ibu Venika Andriani, SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Kali ini saya akan mempresentasikan program untuk digitalisasi, literasi dan numerasi di sekolah kita di Kombel Panorama SD Negeri 2 Trogopayung. Program ini saya beri judul 1 QR 1000 makna. Nah, apa nanti isinya kita akan pelajari bersama-sama. Nanti kita siapkan peralatan masing-masing berupa laptop dan HP kalau ada ya. 1 QR 1000 makna. Apa sih 1 QR 1000 makna? Tentunya Bapak Ibu tidak asing dengan tanda seperti ini. Ini namanya QR, biasanya di QRIS atau apa ya. Kalau sekarang tidak asing dengan tanda-tanda apa, dengan ikon seperti itu ya, 1 QR. Program ini berupa inovasi untuk pembelajaran digital yang memanfaatkan QR code seperti ini untuk akses cerita digital atau audio atau video pembelajaran atau literasi ya, latihan numerasi untuk anak agar lebih menarik, agar anak tidak bosan di dalam kelas dan tentunya dengan ramah anak ya, tidak anak-anak tidak disuguhkan dengan konten-konten yang tidak karuan ya. Kalau sekarang anak-anak sering YouTube atau sering apa, nah kita
coba untuk alihkan mereka dalam bentuk pembelajaran yang bermakna dan kontekstual tentunya. Latar belakang dari program ini yaitu kalau sekarang literasi dan numerasi sedang digalakkan oleh pemerintah karena memang sebagai permasalahan ya di dunia pendidikan bahwa kompetensi dasar yang harus dikuasai anak sejak kelas rendah itu berupa literasi dan numerasi. Tapi dalam praktek pembelajaran kita sehari-hari terkadang kita kesulitan untuk mendapatkan bahan pembelajaran ya yang menarik tentunya. Juga ternyata anak-anak kita masih rendah dalam minat membacanya. Terus keterbatasan media yang menarik. Ya, dan guru itu kesulitan untuk mendokumentasikan pembelajaran sehari-hari. Jadi nanti QR Code ini nanti akan terintegrasikan dengan penilaian harian dengan menggunakan platform Google Form bisa jadi atau dengan bisa pilihan dengan aplikasi yang lain. Nah, nanti penilaiannya juga bisa berkelanjutan. Jadi ini di permasalahannya yaitu membuat siswa media kita biasanya buku itu membuat siswa kadang bosan ya. Kalau kita pakai digital mereka lebih tertarik ternyata sudah kita uji cobakan juga anak-anak lebih tertarik dalam belajar ketika menggunakan media yang menarik. Karena kita zaman digitalisasi jadi kita menggunakan digital. Kemudian asesmen lama, selama ini kita menggunakan kertas ya, waktu mengoreksi lama harus menggunakan hitung-hitungan. Kalau tes itu lama. Nah, kalau ini kita menggunakan online real time. Jadi penilaiannya real time. Sekali siswa selesai mengerjakan nilainya langsung muncul. Seperti itu. Solusinya yaitu dengan menggunakan QR Code yang menghubungkan berbagai aktivitas belajar dalam satu akses yang mudah. Nah, aktivitasnya terintegrasi. Jadi satu QR ini menyatukan aktivitas literasi dan numerasi untuk efisiensi belajar. Nah, tujuan pembelajarannya tentu saja ini untuk karena ini fokus kita ke digitalisasi numerasi dan literasi dan numerasi, jadi untuk meningkatkan ketertarikan siswa pada buku cerita. Kemudian untuk memahami atau menguatkan konsep dasar numerasi ya bagi siswa atau matematika. Kemudian teknologi yang positif. Jadi penggunaan media digital itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Untuk membiasakan siswa juga menggunakan teknologi agar terbiasa apa sih QR Code itu biar mereka lebih tahu. Kemudian asesmennya kita menggunakan digital, jadi mempermudah guru dalam mengukur kemajuan siswa. Kemudian karena ini basisnya digital, kita menggunakan peralatan digital atau gadget ya, jadi kita harus melibatkan orang tua juga. Mendorong peran orang tua dalam belajar di rumah. Kita menggunakan HP tidak bisa anak-anak dilepas begitu saja karena bisa jadi mereka mengaksesnya bukan lagi belajar tapi yang lain. Jadi melibatkan orang tua dalam proses belajar. Ya, konsep dasar kita yaitu tentang QR itu mengintegrasikan berbagai aktivitas belajar ke dalam satu QR. Di sini nanti kita scan, nanti akan muncul berbagai aktivitas belajar jadi satu. Dengan begitu, siswa dapat dengan mudah mengakses materi. Mereka bisa berupa video atau MPI, media pembelajaran interaktif, dan asesmen, latihan soal di satu kali pemindaian scan. Ya. Ini menyederhanakan proses belajar dan meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Nah, manfaatnya karena ini bisa meningkatkan atau menumbuhkan minat belajar siswa dengan cara yang menyenangkan sehingga mereka lebih antusias dalam belajar. Kemudian memudahkan akses informasi karena berbagai sumber bisa masuk ke dalam satu QR itu dari link-link yang kita masukkan ke QR itu akan mendukung mereka menjelajah materi yang lebih luas. Jadi lebih
tidak sekedar hanya dengan buku teks. Kemudian dokumentasi belajar yang tertata rapi. Kenapa? Karena penilaiannya hanya dalam satu asesmen itu langsung real time masuk ke rekap nilai guru. Kemudian keunggulannya sederhana tapi berdampak, terutama untuk mengintegrasikan ini ya antara materi, aktivitas, refleksi, kemudian penilaian dalam satu alur pembelajaran. Kemudian menguatkan literasi dan numerasinya secara nyata karena aktivitasnya berbasis pemahaman, ya aksi nyata, analisis, dan tidak hanya mengerjakan soal saja. Pembelajarannya berbasis data karena hasil belajar terekam secara otomatis di rekap guru. Kemudian berpusat pada siswa. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi siswa sebagai pusat belajarnya. Hanya guru mendampingi atau orang tua mendampingi kegiatan belajarnya. Nah, alurnya bagaimana untuk membuat ini? Kita nanti akan belajar bersama. Kita menggunakan Canva karena tidak asing bagi kita. Canva lebih mudah dan lebih banyak fitur sekarang. Ada AI juga, AI-nya juga ada dengan menggunakan Canva Code. Tentunya ada yang sudah pernah mendengar ya. Canva Code itu seperti apa nanti kita praktekkan. Setelah materi disiapkan, ya, kemudian siswa akan menyekan kode yang kita buat dari Canva juga. Kemudian guru melaksanakan asesmen dengan menggunakan Google Form. Nah, nanti urutan untuk membuat ini juga ada prosesnya seperti ini. Jadi menggunakan platform Canva dulu. Apa yang harus kita lakukan nanti ada di menu Canva, kita buka, di situ ada beranda Canva, kemudian pilih situs web. Kenapa pilih situs web? Karena nanti kita outputnya berupa barcode, ya QR code, jadinya harus menggunakan situs web. Kemudian klik buat desain dan buat materi seperti biasa. Kemudian platform-platform yang bisa diisikan ke QR itu kita bisa tidak hanya menggunakan Canva sebenarnya. Kita bisa menggunakan rumah pendidikan atau kita masukkan ke video YouTube ya, atau mungkin berbagai materi dari browsing kita ke Google ya, bisa dimasukkan ke QR code itu. Kemudian untuk refleksi ini hanya pilihan saja, kita menggunakan Padlet atau bisa juga dengan Canva Code juga. Ini hanya pilihan saja. Platform yang bisa digunakan untuk mengisi materi. Kemudian untuk membuat QR code ini, setelah materi disiapkan, ya, lanjutkan dengan membuat QR code dengan alur seperti ini. Nanti kalau kita hanya tidak praktek, mungkin masih bingung. Kita nanti praktek bersama-sama ya Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita lakukan itu membuka desain baru. Terus tuliskan petunjuknya. Klik aplikasi di bagian kiri, pilih QR code dan copy linknya. Nanti akan muncul otomatis QR code-nya. Klik linknya, nanti akan otomatis terbuka jadi dalam bentuk QR code. Nanti QR code-nya itu bisa dibagikan ke siswa dalam bentuk printout mungkin, atau bentuk file gambar ke WA group mungkin ya. Kalau di kelas, kita menggunakan print saja. Nah, terus bagaimana implementasinya di kelas? Nah, siswa melakukan pemindaian QR dulu untuk melakukan aktivitas. Karena ini menggunakan gadget, mungkin dengan dibantu diawasi Bapak dan Ibu guru, ya. Atau solusinya mungkin per kelompok. Jadi tidak satu siswa memegang satu HP, tapi per kelompok. Satu kelompok 4 orang, HP 1, terus aktivitasnya berkelompok, diskusi kelompok. Nah, setelah siswa mengakses materi, itu nanti siswa akan mengerjakan soal literasi dan numerasi. Jawaban dikirim melalui Google Form atau fitur interaktif lainnya, mungkin bebas kreasi Bapak Ibu sendiri. Kemudian guru memperoleh bukti pemahaman secara nyata, bukan perkiraan, karena soalnya kita pakai secara langsung ya. Guru mengetahui siapa yang sudah paham dan siapa yang perlu pendampingan dari hasil mengerjakan asesmen di Google Form.
Nah, ini untuk refleksi pembelajaran, bisa juga nanti menggunakan Canva Code juga. Nah, ini sudah tadi ya. Digunakan saat pembelajaran, bisa dipajang di pojok baca. Umpamanya kalau mau berliterasi 5 menit sebelum 15 menit sebelum pembelajaran, itu bisa siswa disuruh nge-scan barcode, kemudian ada aktivitas apa, bisa ditempel di pojok baca, atau belajar di rumah. Nanti ini dengan kolaborasi dengan orang tua, harus ada pendampingan dengan orang tua. Nah, ini contoh. Mungkin Bapak Ibu mau menyekan gambar ini, kode ini nanti akan muncul seperti apa Bapak Ibu? Bisa di-scan, contoh scan. Hasil dari yang sudah saya buat. Ini belajar angka 11 sampai 20. Langsung itu. Iya. Langsung itu. Tak ulangi. Sudah bisa ya Bapak Ibu? Saya coba tampilkan di layar ini saja biar lebih mudah. Nah, ini hasil dari membuat. Nah, sebenarnya ini isinya. Jadi ada tampilan. Saya beri judul Selamat datang di Misi Rahasia Matematika. Pesan misterius dari dunia angka. Nah, di sini ya, kita geser ke bawah. Siap memulai misi rahasia hari ini? Misi 1. Halo agen cilik hebat, karena ini untuk kelas 1, saya lebih ke materi-materi kelas 1. Kamu baru saja terpilih menjadi penjelajah dunia angka. Dunia angka sedang membutuhkan bantuanmu. Beberapa angka hilang dan hanya untuk anak-anak pintar sepertimu yang bisa menemukannya. Apakah kamu siap memulai misi rahasia hari ini? Klik tombol mulai petualangan dan masuk ke dunia penuh dengan angka ajaib. Nah, kita mengarah ke ini. Ini sudah terhubung ke link lain. Misi rahasia matematika. Nah, ini saya menggunakan Canva Code membuatnya. Nah, ini bisa kita buat Bapak Ibu. Semua bisa membuat ini membuat dari Canva Code dengan memasukkan prompt. Nah, kita coba ya. Mulai. Nah, petunjuk misi, silahkan 3 tantangan. Selesaikan 3 tantangan. Tantangan hot final, raih gelar agen, dan tips, baca soal dengan cermat dan jangan terburu-buru. Mulai. Penjumlahan dan pengurangan. Rina punya 7 permen. Mama memberinya lagi 3 permen. Berapa total permen Rina sekarang? Terus, selanjutnya ini apa? 7. Membandingkan dan menghitung. Toko A punya 8 pensil. Toko B 11 pensil. Berapa selisih pensil toko B dengan toko A? Final. Berpikir tingkat tinggi. Kakak punya 9 kue brownies. Adik membeli lagi 6 kue brownies. Mereka diminta ibu untuk memberi 7 kue ke tetangga. Berapa kue brownies yang tersisa? Berapa, Bu? 9 tambah 6, kemudian dikurangi 7. 8. Nah, terus di sini, karena sudah selesai, benar jawaban. Kemudian lanjut ke misi berikutnya. Kembali ke tadi. Misi 1 ya. Lanjut ke misi berikutnya. Misi apa? Misi 2. Pos komando angka. Klik di sini. Belajar angka 11 sampai 20. Nah, di sini ayo belajar berhitung. Klik burungan tuh. Ayo belajar. Ada suaranya juga. Kemudian belajar angka. 11, 16, 17. Jadi
Jadi ini mengenalkan angka 11 sampai 20. Ini belajar hitung. Hitung benda satu persatu. Target 15, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Atau soal baru, nanti berubah lagi kalau soal baru. 20, dan seterusnya. Itu untuk menghitung. Kemudian bandingkan. Mana yang lebih banyak? 18 apa 12? Kita hitung dulu 18 apa 12. Oh, ternyata lebih banyak yang kiri. Oh, ini hanya seperti ini ya. Nah, atau soal baru. Terusnya. Kemudian ini ada tema mengurutkan. Urutkan angka dari kecil ke besar. 11, 12, 16, 17, 19. Sempurna. Selesai. Kalau sudah selesai, kita akan kembali ke misi berikutnya, kembali ke halaman sebelumnya. Kembali ke halaman ini lagi. Misi ketiga. Nah, misi ketiga, hebat. Kamu sudah sampai di pos komando angka. Di sini kamu akan melihat video rahasia yang menjelaskan angka dengan cara menyenangkan. Semakin serius kamu bermain, semakin dekat kamu dengan keberhasilan misi. Klik tonton video. Ini berupa video YouTube. Kupu-kupu ada mana-mana, ayo bergita sambil menari bersama yang pesona. Ada banyak kupu-kupu cantik, ayo hitung bersamaku. Saya pakai YouTube ya. 12, 13, 14, 15. Ada 15 kupu-kupu. Anak kelas 1 jadi fokus bisa lagu ya. Dia asyik begitu, dia asyik begitu. Dimulai dari bilangan kecil, bilangan yang lebih besar. Ayo hitung kupu-kupu bersamaku. 11. Kemudian bisa lanjut ke misi keempat. Ujian agenda dunia angka. Ini berupa soal Google Form yang bisa langsung diisi di sini. Nanti di HP juga bisa. Bisa langsung diisi di HP juga. Tidak perlu klik link ke Google Form-nya. Ini langsung bisa diisi. Contoh ini. Nah, ini nanti isian ini akan muncul ke rekap guru yang membuat Google Sheet-nya. Nanti klik kirim, nanti sudah langsung terkirim ke Google Form-nya guru. Jadi lebih real time penilaiannya. Kemudian misi kelima, laporan akhir petualangan. Sebenarnya ini belajar lagi tapi apa? Dengan beda materi. Oh, yang tadi. Oh, yang tadi. Sampai ke misi berapa tadi? 5 ya. Ini bisa nanti diisi sembarang. Mau diisi apa? Tidak harus dari Canva Code, boleh dari rumah pendidikan. Refleksi. Misi hampir selesai. Ceritakan pengalamanmu hari ini. Lah, ini kita juga pakai Canva Code. Nah, nama petualang, siapa nama anaknya, kemudian bagaimana perasaanmu hari ini, sangat senang. Namanya Penny. Apa yang kamu pelajari hari ini, dituliskan, diketik ya. Kemudian apa tantangan tersulitnya, berapa bintang untuk petualangan hari ini, umpamanya 5. Nah, kirim refleksi. Ini nanti akan terekam di Canva guru yang membuat. Kemudian kembali ke beranda misi rahasia. Nah, tadi misinya terakhir. Ya, misi lab ini refleksi.
Setelah refleksi, mission complete, artinya sudah selesai. Demikian Bapak Ibu penjelasannya. Mari kita praktekkan bersama-sama agar lebih paham. Kalau pembuatannya sebenarnya sangat mudah. Oke. Bisa dimulai dari, ayo mencoba. Dari kita membuat materi dulu, nggih. Nah, materi yang harus disiapkan dari Canva. Nah, buka beranda Canva, monggo silahkan. Kemudian setelah itu klik AI Canva. AI Canva. Sudah? Muncul ini nggih? Desain gambar, doc, kode, klip video. Kita pilih yang kode. Nah, untuk materi tadi sudah saya berikan contoh prompt ya. Prompt untuk membuat materi. Bisa diketikkan di sini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu mau materi apa. Buatkan saya materi tentang numerasi kelas 5 mungkin ya. Atau apa? Dengan ya dijelaskan tujuannya, tujuan desainnya untuk apa, kemudian strukturnya bagaimana, bentuk materi, kemudian ada pilihan contoh soal atau game interaktif, bisa dituliskan di sini. Harus sejelas-jelasnya biar nanti sesuai dengan keinginan kita. Nanti hasil dari Canva Code-nya sesuai dengan keinginan kita. Ini kita coba ya, dikirim hasilnya nanti seperti apa. Dia akan membuat kode. Sudah bisa? Ini memang nanti akan muncul kode seperti ini. Ya, dengan ya betul. Pokoknya kalau kita semakin lengkap namanya ini perintahnya, nanti akan ini hasilnya juga akan sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah, siapkan juga Canva lagi, kita buat desain untuk mengopi Canva Code hasil tadi ya. Nah, seperti ini nggih. Ayo belajar Majas, materi Bahasa Indonesia kelas 5 SD. Nama lengkap, nomor absen. Ini diisi dulu contoh. Ini lagi. Nomor absen 2. Kelas 5 ya. Ini kelasnya 5A. Tanggal ini. Mulai belajar. Jenis-jenis majas. Nah, majas apa itu majas? Ini berupa materi ya. Seperti bulan purnama. Apa? Nah, kemudian karena menggunakan kata seperti ini. Nah, ini untuk materi diklik sini. Nah, itu. Karena ini kita mintanya hanya materi dan soal, jadi bentuknya juga hanya seperti ini. Nanti di sini bisa kita mau tambahkan apa? Tambahkan game interaktif mungkin. Nanti akan mengkode lagi. Canva, kemudian nah kita pilih yang situs web. Kalau sudah, kita pilih yang situs web. Buatkan desain background. Kita pakai lagi. Background untuk misi petualangan. Petualangan. Ciptakan gambar. Nanti di sini akan muncul
Mau background yang mana? Atau mau background yang sudah ada? Kita pakai ini ya, yang agak lebih serius. Terus klik 3 ini, jadikan background. Terus tambahkan elemen untuk atau mau dijuduli apa bisa Bapak Ibu. Kalau tadi saya petualangan misi mencari angka ya, karena materinya matematika. Selesaikan misinya. Bisa dihubungkan ke Canva Code yang sudah jadi. Caranya, kalau sudah seperti ini, sudah dibuat belum? Sudah dibuat seperti ini. Kemudian diklik tanda 3 ini. Klik tautan. Nah, tautan ini kita isikan dari desain yang sudah kita buat tadi. Di sini sudah jadi seperti ini, klik publikasikan. Nah, salin, kemudian kita kopikan di sini. Udah. Tulisannya biar jelas, pakai warna merah. Enggak jelas. Coba ya. Efek. Selesaikan misi dengan klik tombol berikut. Ini nanti kalau diklik di pratinjau, ini seperti ini tampilannya. Kalau diklik, nanti akan langsung ke materi Majas kelas 5 SD. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Kalau ingin kembali lagi, tutup. Dan tambah bagian. Di sini kita bisa isi materi dari YouTube. Kita isi materi dari YouTube, bisa kita cari materi tentang Majas gitu. Ini kita copy link. Copy link. Salin, kemudian dikopikan di sini. Kalau sudah, kopikan. Ini kalau ngopi, tempel. Salin, ini yang tadi sudah selesai petualangan kita. Klik aplikasi. Kemudian pilih, ketik saja QR code. Ini kopikan hasil tadi ke buat kode. Sudah jadi QR code seperti ini, nanti tinggal kita print, bagikan ke siswa. Atau mau ditambah perintah atau petunjuknya. Ini bisa dibagikan ke siswa. Diklik, di-download dulu ya. Atau mau diberi tambahan teks.
Udah ya, kalau sudah seperti ini kita bisa membagikan ke siswa. Unduh. Nggak usah. Nah, ini nanti bisa dibagikan ke siswa. Kalau untuk Google Form sudah bisa semua ya Bapak Ibu, nanti bisa ditambahkan Google Form-nya. Caranya sama dengan tadi, copy link di situs web. Kalau ada perubahan, publikasikan perubahan. Demikian tadi kita sudah mempraktekkan bersama-sama bagaimana alur pembuatan dari Canva Code dan barcode-nya atau QR Code-nya. Nah, sebenarnya program ini itu bukan program yang baru ya, tetapi kita itu hanya menghadirkan cara untuk belajar lebih mudah, lebih bermakna, lebih terukur, dan mudah diterapkan ke siswa. Jadi dengan satu QR Code itu nanti guru tidak hanya membagikan materi melalui buku, tetapi membangun pengalaman belajar untuk seperti membaca interaktif ya, membaca, berpikir, memecahkan masalah, atau merefleksikan apa yang sudah dipelajari, kemudian merekam penilaian atau asesmennya. Jadi program ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan kita di zaman digitalisasi pembelajaran. Hanya mengantisipasi supaya siswa tidak bosan di kelas atau lebih antusias dalam belajar. Kemudian nanti harapannya mampu menghadirkan 1000 makna dalam proses belajar. Jadi satu QR ini mungkin terlihat sederhana, tapi ketika dirancang dengan tujuan yang tepat, dengan susunan yang tepat, akan diharapkan dapat mampu atau menghadirkan makna yang lebih kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Demikian dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas atau saya terlalu cepat. Ada yang kurang paham? Monggo mau bertanya. Ibu Venika Andriani, saya ingin bertanya tentang pembuatan QR Code di Canva ini. Bagaimana cara agar pastinya kan tidak semua guru itu menguasai IT ya, Canva seperti itu kan banyak juga yang mungkin agak kesulitan dalam memasukkan seperti tadi web dan lain-lain itu ke dalam Canva. Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Feni untuk membuat QR ini bisa lebih efisien atau lebih mudah untuk guru-guru yang pada umumnya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Rati atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Tadi ada kegelisahan dari Bu Rati bagaimana membuat Canva Code ini agar lebih sederhana ya Bu, tidak bisa diterima dengan lebih jelas ke teman-teman yang ingin membuat, terutama di SD2 Trogopayung. Alhamdulillah kita semua sudah belajar bersama di Kombel, ya kita sudah bisa memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah untuk kita bisa belajar bersama. Kita bisa bertanya dengan temannya, terutama ya dengan sama guru, atau kita bisa mencari informasi tutorial ya di mana di YouTube atau di saling tanyalah kemana. Tapi dengan adanya Kombel itu nilai positifnya kita bisa saling berbagi. Jadi kalau ada kesulitan, ada yang kurang paham, bisa bertanya dengan teman-temannya. Seperti hari ini kita bisa belajar bersama, jadi ada yang tidak paham, kita bisa bertanya dengan yang lebih paham. Atau kalau kita ingin lebih mudah, jadi tidak usah kita berpikir terlalu ruwet ya Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan Canva Code.
Jadi dari Canva Code itu kita mau apa dituangkan saja di situ, kita tulis sejelas mungkin apa yang kita inginkan, membuat materi, membuat video, kalau video nggak bisa ya, materi, kemudian game interaktif atau ada soal-soal ya itu bisa kita manfaatkan di situ, kita ketik yang lengkap, kemudian diproses oleh Canva Code, nanti kita langsung masukkan ke desain situs webnya. Di situ kalau sudah selesai bisa kita langsung buatkan QR code-nya, tidak usah terlalu banyak kalau kita ingin mencoba yang sederhana dulu. Atau kita yang lebih mudah, config link di rumah pendidikan, dimasukkan ke desain kita. Nah, nanti siswa disuruh klik link tersebut, muncul, belajar, kemudian diberi petunjuk. Jadi siswa tidak bingung setelah ini mau apa, setelah ini mau apa. Jadi di barcode-nya itu di bawahnya diberi petunjuk, oh selesaikan soal ini, misi ini dari nomor 1 sampai nomor 3. Ibu, demikian tadi yang sudah bisa saya sampaikan tentang inovasi pembelajaran 1 QR 1000 makna. Walaupun terlihat sederhana, tapi apabila dirancang dengan tujuan yang tepat, maka akan berguna dan bermanfaat bagi anak-anak kita semua dan bisa dipraktekkan di pembelajaran kita sehari-hari dan bisa membantu proses pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak kita semua. Dari saya, apabila dari awal sampai akhir ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru beserta narasumber yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.